Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, pada saat ini saya akan menjelaskan kepada saudara kuliah kewirausahaan. Kuliah kewirausahaan ini sangat penting untuk saudara sekalian, karena di dalam penjelasan dan diskusi-diskusi serta pengkajian tentang kewirausahaan ini akan membekali tidak hanya secara akademik kita paham tentang konsep teori dan praktek-praktek kewirausahaan, tapi juga kita akan mengenal lebih jauh yang kemudian untuk dikembangkan oleh saudara sendiri dan juga oleh saudara nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Apa yang sebenarnya membuat kewirausahaan itu penting untuk dipahami oleh saudara-saudara sekalian, oleh para mahasiswa. Kewirausahaan itu sebuah konsep yang berkaitan dengan kepribadian tertentu, ciri-ciri tertentu yang nanti akan saya jelaskan. Yang ciri-ciri itu diperlukan untuk pembangunan di Indonesia. Nah, ciri-ciri itu apa misalnya? Ciri-ciri ini adalah seperti keberanian, ya, sifat yang berani ambil risiko misalnya. Nah, ini adalah satu konsep yang pernah disampaikan oleh Richard Cantillon, bahwa kewirausahaan itu adalah ciri dari seseorang yang memiliki kepribadian berani mengambil risiko. Nah, ini misalnya ciri-ciri tertentu ini. Kemudian yang kedua adalah kreatif, itu yang disampaikan oleh Evert Hagen, misalnya harus memiliki kepribadian yang kreatif, ya. Kemudian ada juga Schumpeter yang lebih menekankan kepada kepribadian yang inovatif, ya. Kemudian ada lagi David McClelland, ya. McClelland itu seorang yang mengembangkan bahwa kepribadian seorang wirausahawan itu cirinya adalah orang yang memiliki sifat suka maju, atau sifat ingin memperbaiki nasib, selalu ingin lebih baik, ya. Atau lebih tepat lagi itu beliau menyebutnya dengan need for achievement, dorongan untuk maju. Nah, tapi baiklah, sebelum kita mendiskusikan tentang ciri dari kepribadian wirausahawan ini, ada baiknya juga mengapa Indonesia itu memerlukan, ya, banyak warganya yang menjadi wirausahawan. Ini yang menyebabkan kita menjadi perlu belajar kewirausahaan. Yang pertama adalah bahwa Indonesia ini sebuah negara yang juga membutuhkan kemampuan untuk tumbuh, ya, kemampuan untuk berkembang, kemampuan untuk menjadikan warganya menjadi masyarakat yang maju. Nah, ini cara-cara untuk bisa memajukan ini, salah satunya adalah memperbanyak golongan wirausahawan. Ini kata David McClelland. Kenapa? Karena golongan wirausahawan itu adalah golongan yang menciptakan lapangan kerja. Kalau masyarakat Indonesia semuanya adalah orang-orang para pencari kerja, maka akan kekurangan lapangan kerja ini, karena golongan usahawan yang menciptakan lapangan kerja ini tidak hadir, tidak muncul. Kalau semuanya hanya mengandalkan kepada pemerintah, pasti pemerintah tidak akan sanggup membuat lapangan kerja untuk menjadi PNS semua misalnya se-Indonesia Raya. Ya pasti pemerintah tidak akan sanggup. Oleh karena itu, sebagian diantaranya harus ada yang mengambil alih. Yang mampu mengambil alih ini adalah golongan pengusaha atau usahawan. Mereka itulah wirausahawan, ya, wirausahawan yang mempunyai karakteristik, ya, orangnya itu berani mengambil risiko tadi yang dikatakan oleh Richard Cantillon, ya. Jadi orang-orang wirausahawan itu memang diperlukan bagi Indonesia, bagi semua negara bahkan, ya. Kalau kita hanya sedikit, maka kita akan terlalu berat menanggung pencipta lapangan kerja, terutama pemerintah. Dan ini dalam bukunya Fadil Muhammad tentang masyarakat belah ketupat, itu di sana disebutkan kalau kita ingin maju di sebuah negara itu, sebaiknya memang harus diciptakan masyarakat belah ketupat. Belah ketupat itu yang dimaksud adalah lapisan atas itu kelompok birokrat
birokrasi itu jangan banyak-banyak. Jadi PNS misalnya itu kalau bisa ya ramping, jangan banyak-banyak begitu. Kemudian lapisan masyarakat yang paling banyak adalah golongan menengah. Ya, golongan atas jangan banyak-banyak, golongan menengah yang banyak. Golongan menengah itu adalah para pengusaha, ya. Kemudian para profesional. Ya, ini wirausahawan ini bagian dari golongan menengah yang harus banyak posisinya. Mereka lah yang akan banyak menyediakan, menciptakan lapangan kerja. Dan bukan hanya menciptakan lapangan kerja, para wirausahawan ini juga menjadi pembayar pajak, menjadi sumber devisa yang besar bagi negara. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, ini penting ya dipahami oleh kita bersama. Menjadi wirausahawan itu juga cenderung orang yang punya penghasilan yang besar dibanding orang yang menjadi pekerja. Sebagai contoh misalnya, orang yang menjadi pekerja itu saat ini, misalnya diukur saat ini, punya gaji 30 juta itu termasuk besar. Orang pegawai berpenghasilan 30 juta itu termasuk besar gajinya. Dan itu tidak sembarang pegawai, sudah kategori pegawai yang kelas atas. Tetapi kalau dilihat dari sisi wirausahawan, penghasilan wirausahawan satu bulan itu 30 juta itu penghasilan yang tidak besar, penghasilan yang masih kategori usaha kecil, bahkan mungkin kecil itu bisa lebih dari itu penghasilannya usahawan kecil. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, di samping wirausahawan itu menjadi orang yang menciptakan lapangan kerja, orang yang menjadi sumber devisa negara, mereka juga dengan sendirinya ikut memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Jadi kita terutama terkait dengan penyediaan lapangan kerja. Setidaknya wirausahawan sendiri tidak bergantung pendapatannya kepada gaji yang diberikan oleh negara atau oleh pemerintah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita memahami tentang wirausahaan. Nah, lapis bawah itu tadi kalau masyarakat belah ketupat, atas, tengah, bawah. Bawah itu para pekerja dan orang-orang yang tidak mampu bekerja. Orang-orang yang tidak mampu bekerja juga itu jangan banyak-banyak jumlahnya. Dia yang ditanggung oleh negara karena orang tua, karena dia itu orang yang mempunyai persoalan, misalnya terkena musibah dan sebagainya. Itu orang-orang seperti ini atau orang-orang miskin itu jangan banyak-banyak ya. Nah ini jadi harus yang banyak adalah golongan menengah, ini yang dimaksud, dan mereka itu adalah golongan pengusaha. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, untuk bisa menjadi wirausahawan atau pengusaha itu saudara-saudara sekalian perlu mengetahui melalui antara lain kuliah kewirausahaan. Kuliah kewirausahaan itu menjadi salah satu pintu masuk bagi saudara untuk mampu menjadi wirausahawan. Ya, tidak hanya menjelaskan tentang kewirausahaan, tapi juga mampu menyiapkan diri menjadi wirausahawan. Atau nanti bahkan kalau saudara jadi guru juga bisa menyiapkan para muridnya menjadi wirausahawan juga. Oleh karena itulah mata kuliah ini saya katakan menjadi sangat penting. Apa yang harus saudara ketahui? Pertama-tama terkait dengan kewirausahaan, yang perlu diketahui pertama-tama adalah terkait dengan pengertian itu sendiri. Apa sebenarnya kewirausahaan? Ya, tadi sudah saya katakan kewirausahaan itu dihubungkan dengan kepribadian tertentu yang tadi sudah saya katakan di depan, kepribadian yang berani ambil risiko. Ini saya jelaskan ya lebih lanjut. Kalau tadi di depan saya sebutkan, sekarang saya jelaskan yang dimaksud dengan keberanian mengambil risiko. Jadi para wirausahawan itu adalah orang-orang yang berkepribadian berani mengambil risiko. Mereka menentukan ya penghasilannya itu dari misalnya membeli barang-barang pada satu waktu, misalnya yang lalu dia membeli dan akan dijual pada saat ini, yang lalu dibeli dengan harga tertentu, yang saat ini atau bahkan yang akan datang akan dijual dengan harga berapa, apakah akan barang-barang atau jasa itu akan terbeli oleh konsumen atau tidak, itu belum diketahui, tapi mereka berani mengambil risiko. Atau kadang membeli pada satu daerah akan dijual di daerah lain dalam waktu yang berbeda. Ini juga ada sebuah risiko. Ketika seseorang tidak berani mengambil risiko, maka seseorang tidak akan mampu menjadi wirausahawan. Jadi wirausahawan adalah orang yang berani mengambil risiko. Risikonya itu dijelaskan oleh McClellan lebih lanjut, berani mengambil risiko
Tetapi sebaik-baiknya wirausahawan kalau ingin muncul nanti ambillah risiko tengah. Risiko tengah itu adalah risiko yang diukur oleh masing-masing. Artinya ketika seseorang itu nanti usahanya gagal, itu dia masih bisa bangkit lagi. Tetapi risiko tengah itu juga memungkinkan tumbuh. Kalau seseorang hanya mengambil risiko rendah, maka seseorang itu tidak akan naik tingkat, tidak akan naik kemampuannya, tidak akan naik kelasnya. Dia akan bertahan pada posisi yang datar-datar saja, artinya menjadi biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang mengambil risiko tinggi, begitu dia gagal usahanya, maka dia akan mungkin akan putus asa dan tidak akan mengulangi lagi untuk berwirausaha. Oleh karena itulah keberanian mengambil risiko ini tetap menjadi hal yang penting. Seseorang mungkin ilmu kewirausahaannya banyak, tapi dia nggak bisa atau tidak berani mengambil risiko, maka dia tidak akan pernah menjadi wirausahawan. Seseorang mungkin punya modal yang banyak, tapi nggak berani mengambil risiko, dia tidak akan bisa menjadi wirausahawan. Seseorang mungkin juga mempunyai kemampuan berhitung secara akuntansi, kemudian kemampuan menjelaskan teori manajemen. Pada saat mengambil risiko dia nggak berani, dia tidak akan pernah bisa menjadi wirausahawan. Oleh karena itu kalau McClellan tadi bilang dari Richard Cantillon mengatakan yang dianggap terpenting di dalam konteks kewirausahaan itu adalah keberanian mengambil risiko. Tetapi keberanian mengambil risiko ini bukanlah keberanian yang tanpa pertimbangan, ya saudara-saudara sekalian, harus dengan pertimbangan, yaitu dengan kemampuan mengestimasi ya, situasi-situasi harga, kemudian konsumen, pasar, jangka pendek, jangka panjang, itu mereka sangat memerlukan pemahaman-pemahaman itu. Ini satu konsep dulu ini saudara-saudara sekalian ya, para mahasiswa baru tentang keberanian mengambil risiko. Nanti ada lagi yang pada pertemuan berikut tentang kaitannya dengan inovatif, kreatif, ya ini akan saya terangkan, dan juga risiko tengah lebih lanjut seperti tadi dikatakan oleh McClellan. Demikian saudara-saudara sekalian untuk sementara, nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.